Setelah melihat Yun Qingyan, mereka semua ketakutan. Gawat, Yun Qingyan akan membantu Sututu? Hahaha, siapa yang akan kita habisi? Jangan tanya padaku. Aku hanya terlalu lama di atas ring dan ingin pemanasan di bawah. Benar, kita hanya ingin pemanasan dan menggerakkan tubuh kita saja. Tiba-tiba seseorang perempuan meremehkan para penonton itu. Aduh, kalian semua sudah ketakutan? Jika kalian tidak ingin maju, maka aku saja yang akan bertarung bersama dengan Guru Molei, lanjut perempuan itu yang bernama Chen Mei'er. Pedang sihir perak dan emas? Bukankah itu pedang milik murid suci Yunhai? Apa jangan-jangan murid sucilah yang memerintahkan Molei dan juga Chen Mei'er untuk melawan Sututu? Meskipun Yun Qingyan sangat hebat, tapi dia tidak akan mampu menandingi ketiga murid suci. Kelihatannya, hari ini kita harus berada di pihaknya. Para penonton itu berlutut terhadap Mei'er. Wang Qifeng dari perguruan dalam bersedia menemani Nona Mei'er bertarung. Qin King dari perguruan dalam bersedia bergabung bersama dengan Nona Mei'er. Bersedia bertarung bersama Nona Mei'er. Yun Qingyan menatap Mei'er dengan serius. Chen Mei'er ini kelihatannya bukan orang sembarangan, gumam Yun Qingyan. Tutu, apa perlu bantuanku? Tanya Yun Qingyan. Sututu terdiam. Kemudian Sututu berkata, aduh, Yun, kebetulan sekali. Aku tidak mampu mengalahkan ratusan orang sekaligus. Ditambah lagi Chen Mei'er juga memiliki senjata pusaka tingkat bumi. Selama ini aku selalu bersikap bodoh, dan bersembunyi di belakangmu hingga diremehkan oleh mereka semua. Tapi, setidaknya di depan wanitaku, aku harus kembali menjadi laki-laki yang sesungguhnya, jawab Sututu dengan percaya diri. Suye memanggil Sututu, Kak Tutu. Suye dihentikan Yun Qingyan. Berhenti, jika mengejarnya hanya akan membuatnya tidak fokus. Tenang saja, jika terjadi sesuatu dengannya, aku yang akan maju, ucap Yun Qingyan. Sututu mulai bertarung dengan murid lainnya. Sampah. Sututu bertarung dengan gaya bebas. Nyasana. Majulah. Kemampuan sampah seperti kalian hanya segini saja. Aduh, kenapa kekuatan Kak Tutu besar sekali, ucap seseorang. Sututu melihat ke atas. Lebih baik aku membantumu, lanjut seseorang itu. Tiba-tiba Mei'er sudah bersiap untuk menyerang Sututu dengan pedangnya. Keluarkan saja semuanya, ucap Mei'er. Sututu terkejut dan panik. Aura pedang yang sangat kuat. Sututu menahan serangan Mei'er dengan sekuat tenaga. Kelihatannya aku sudah menyepelekan senjata pusaka tingkat bumi ini. Serangan mereka menciptakan ledakan yang begitu hebat, membuat asap tebal menyelimuti arena tersebut. Tatapan wajah Mei'er terkejut. Yun. Muncullah Yun Qingyan yang menghadang serangan Mei'er. Yun Qingyan. Bagaimana mungkin? Senjata pusaka tingkat bumi bahkan tidak bisa dihalau oleh level alam matahari, Yang Jing. Tapi kenapa kamu hanya menggunakan sarung pedang saja sudah? Ucap Mei'er terkejut. Yang begini kamu sebut senjata pusaka? Tanya Yun Qingyan. Yun Qingyan mengayunkan pedang, serangan Yun Qingyan mengenai Mei'er dan membuat Mei'er terpental. Lihat baik-baik rongsokan dua potong besi tua yang kamu genggam di tanganmu, lanjut Yun Qingyan. Mei'er melihat pedang yang dipegangnya dengan ekspresi terkejut. Kekuatan di dalam pedangnya menghilang. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan ikut terkejut. Wah, Yun Qingyan menghilangkan kekuatan dalam pedang pusaka tingkat bumi? Benar, aku lihat sinarnya menghilang begitu saja, seperti sendawa. Wah, bagaimana bisa seperti itu? Yun Qingyan muncul di hadapan Mei'er. Ekspresi Mei'er yang terlihat panik dan ketakutan. Yun Qingyan mengarahkan sarung pedangnya ke leher Mei'er. Nona Mei'er, kenapa tidak lanjut bertarung? Apakah kamu takut misi ini akan gagal dan kamu tidak akan dianggap sebagai salah satu dari 3 murid suci? Mei'er terlihat ketakutan. Mei'er berkata dengan nada memohon, Kak Yun, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Mei'er bisa menjadi salah satu dari 3 murid suci? Mei'er hanya tidak sengaja mendengar hinaan dari orang kecil itu, jadi tidak sengaja tersihir. Oh, tidak sengaja, ucap Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan melangkah ke depan dan memotong tubuh Mei'er. Yun Qingyan menoleh ke belakang. Maaf, aku tadi juga tidak sengaja, tidak mengontrol baik sarung pedangnya. Sarung pedangnya mengeluarkan api ungu, dan api ungu tersebut juga membakar tubuh Mei'er.
Ekspresi bangga terlihat di wajah Yun Qingyan. Seperti yang diharapkan dari saudara Yun, senjata pusaka tingkat bumi yang kuat sekalipun bahkan tidak cukup untuk menahanmu, ucap Su Tutu terkagum. Wasit berkumis hitam pun marah. Yun Qingyan, ucapnya. Dik, berhentilah, janganlah menjadi iblis lagi, ucap wasit berkumis putih. Yun Qingyan, berani-beraninya kamu membantai murid perguruan tinggi di depan umum dan tidak mengikuti aturan perguruan tinggi. Kamu telah menyinggung seluruh perguruan tinggi Singkong. Yun Qingyan melihat ke arah wasit itu dan berkata, mulai pencuri tua, kamu telah berkali-kali berbohong, aku masih belum melakukan perhitungan denganmu. Tapi hari ini kamu sudah membuat kesabaranku habis. Tidak ada siapapun yang bisa melindungimu, ucapnya. Yun Qingyan mengeluarkan api pada sarung pedangnya. Tiba-tiba Liu Han muncul. Kalian cepat lihatlah, itu wakil dekan Liu Han. Dekan Liu, wakil dekan Liu ada di sini. Liu Han mendarat tepat di tengah antara Yun Qingyan dan Molei. Wakil dekan Liu, ucap Molei. Wakil dekan Liu, tolong bantu situasi ini, ucap Molei. Kemudian Molei berlutut di depan Liu Han dengan nada memohon. Yun Qingyan ini tidak pandang bulu, dia membantai beberapa siswa, bahkan menyakiti wasit penunggu, benar-benar masalah besar. Sebagai penanggung jawab Singkong, aku berharap dekan Liu akan menegakkan hukum secara adil dan menjaga reputasi perguruan tinggi. Liu Han menatap Yun Qingyan, dan berkata lewat transmisi suara, apakah kamu membunuh orang lagi? Tanyanya. Yun Qingyan menjawab, benar, karena kamu ada di sini, biarlah kamu yang mengurus kekacauan ini saja. Liu Han berkata, apa kamu bisa tidak membuatku khawatir? Apakah kamu kira kekacauan ini mudah untuk diselesaikan? Kalianlah yang menyuruhku melawan, ucap Yun Qingyan dengan ekspresi tidak bersalah. Liu Han hanya bisa terdiam. Dekan, tolonglah urus Yun Qingyan secepatnya, ucap Molei. Anak buah yang tidak tahu malu, berani-beraninya memerintahku, ucap Liu Han sambil menampar Molei. Wasit berkumis putih muncul, adik. Liu Han berkata, wasit Molei diam-diam bersekongkol, dan menggunakan posisinya untuk menargetkan siswa Yun Qingyan dengan maksud jahat, membunuh siswa Su Tutu, yang merupakan pelanggaran berat dalam perguruan tinggi. Aku akan membawanya kembali ke Singtang dan menyerahkannya pada dekan untuk diadili. Dan siapapun yang bersekongkol dengan mereka, bersiaplah untuk terluka dan mati, perguruan tidak akan menyelidiki apapun, ucap Liu Han dengan lantang. Hah, apa ini sebenarnya adalah rencana wasit Molei? Tidak heran Yun Qingyan begitu percaya diri. Wasit Mo Feng, Yun Qingyan hari ini bukan hanya kekuatan tempurnya yang sangat kuat, dia juga memberikan kontribusi besar kepada perguruan tinggi dan membunuh para pemberontak. Memberinya peringkat pertama, tidak keberatan, kan? Lanjut Liu Han. Tidak keberatan, Yun Qingyan begitu kuat sehingga dia harus menjadi yang pertama, jawab Mo Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengumumkan. Kompetisi besar ini sudah berakhir, Yun Qingyan memenangkan kejuaraannya dan akan maju ke final kompetisi perguruan tinggi, ucap Liu Han mengangkat tangan Yun Qingyan sebagai tanda kemenangan Yun Qingyan. Yun Qingyan luar biasa. Kak Yun, bagus sekali. Kakak Yun, semangat, kami akan selalu mencintaimu. Liu Han menghela napas dan berkata, baiklah, aku sudah membereskan masalahnya untukmu, dan memberikanmu peringkat 1. Bersiaplah untuk final kompetisi perguruan tinggi, jangan mengkhianati upaya keras kami untuk mendukungmu. Yun Qingyan menjawab, terima kasih, kalau begitu aku. Yun Qingyan melihat sarung pedangnya yang tiba-tiba bergetar. Heh! Sarung pedangnya bereaksi kuat sekali, mungkinkah setelah melahap senjata pusaka tingkat bumi, dia sudah mengetahui keberadaan pedang membelah langit dewa, gumamnya.